Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kisah karomah wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini ada kisah luar biasa, kisah isyarat langit yang dibawa oleh Wan Shehan, seorang habib yang dikenal jadab untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Wan Shehan atau Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar adalah salah satu dzurriyyah cucu Rasulullah SAW yang menjadi paku bumi Indonesia tercinta. Semua orang mengenalnya dan menghormatinya. Semua ingin bersalaman dengannya ketika berjumpa, karena diyakini membawa berkah yang luar biasa. Bagi kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, memperkayai karomah para ulama dan wali Allah, baik dari kalangan habaib atau yang lainnya, merupakan keniscayaan. Di Indonesia ada 4 sosok yang dikenal jadab, yang merupakan paku bumi yang menjaga Indonesia. Mereka adalah Habib Ja'far Al-Kaf Kudus, Wan Shehan atau Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar, kemudian Habib Bakar dan Kiai Haji Khalilur Rahman atau Ralilur Madura. Yang masih hidup saat ini adalah Wan Shehan sama Habib Bakar. Keduanya benar-benar nyata dan tampak jelas karomahnya. Terkait dengan karomah Wan Shehan, Habib Muhammad, juru kunci Habib Abu Bakar Gresik, pernah menceritakan, ketika engkau kedatangan Wan Shehan, janganlah meminta doa, namun langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena secara otomatis Wan Shehan mengerti apa yang terlintas dalam hatimu, dan insya Allah hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diungkapkan oleh menantunya, Lutfi Mustafa Muhammad, salah satu dosen di UIN Tulung Agung. Hampir setiap orang yang didekati oleh Wan Shehan akan terjadi sesuatu yang menarik, unik, dan tak terduga. Biasanya orang-orang awam berusaha mencarinya dan meminta doa keberkahan darinya, atau hanya ingin menyium tangan Wan Shehan. Namun orang-orang tertentu saja yang didatanginya. Biasanya orang-orang yang didatangi Wan Shehan berarti punya makom spiritual yang tinggi, atau akan terjadi kepadanya sebuah keajaiban yang luar biasa. Tak satu pun tempat atau orang yang didatanginya pasti ada maksud yang tersirat. Itulah yang menjadi misteri selama ini. Suatu hari Ki Marzuki Mustamar Malang mendapatkan hadiah tongkat dari Wan Shehan. Saat saya sowan kepada Kiai Marzuki Mustamar, beliau bercerita panjang seputar Wan Shehan sebagai seorang wali jadab dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti melakukan sesuatu di luar nalar manusia pada umumnya. Tapi begitulah Wan Shehan, kadang tidak dimengerti, tapi selalu dirindukan. Menurut Kiai Marzuki Mustamar, Wan Shehan datang ke rumahnya yaitu pada 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2021.
Waktu datangnya juga tidak terduga-duga, karena Kiai Marzuki Mustamar tidak memberikan alamat serta nomor telepon kepada Wan Shehan. Namun, tiba-tiba datang di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, tepatnya pada jam 01.00 dini hari. Kedatangan Wan Shehan membuat Kiai Marzuki Mustamar kaget. Tapi di sisi lain, Kiai Marzuki Mustamar sangat senang dan bahagia karena didatangi oleh seorang waliullah yang tak diduga sebelumnya. Namanya juga seorang wali jadab, perilakunya unik, menarik, dan tak terduga. Asyik-asyik duduk, tiba-tiba keluar dan menghilang. Tidak lama kemudian Wan Shehan muncul lagi. Kemudian Kiai Marzuki Mustamar bertanya, "Ya Habib, dari mana?" Kemudian Wan Shehan menjawab, "Saya tadi wiridan di masjid." Rupanya Wan Shehan berzikir di masjid selama 30 menitan. Setelah duduk sebentar, tiba-tiba Wan Shehan keluar dan hilang di kegelapan malam. Kiai Marzuki Mustamar sangat bingung mencarinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Wan Shehan muncul lagi. Lantas Kiai Marzuki Mustamar bertanya lagi, "Ya Habib, dari mana?" Wan Shehan menjawab, "Saya dari sawah-sawah, supaya nanti menjadi pondok pesantren." Belum lama duduk bersama dengan Kiai Marzuki Mustamar di ruang tamu, tiba-tiba Wan Shehan keluar lagi tanpa pamit. Rupanya kali ini Wan Shehan mengambil sebuah tongkat di mobil Innova. Tidak lama kemudian Wan Shehan memberikan tongkat tersebut kepada Kiai Marzuki Mustamar. Kisah yang unik, kisah yang mendebarkan. Ternyata ada isyarat langit yang diberikan Wan Shehan kepada Kiai Marzuki Mustamar menjelang Muktamar NU Desember 2021. Sang penulis naskah ini kemudian nyeletuk kepada Kiai Marzuki Mustamar, "Kayaknya jenengan mau jadi ketua umum PBNU, Kiai." Tongkat itu isyarat bahwa Kiai Marzuki Mustamar bisa memimpin jutaan warga NU di seluruh Nusantara dan dunia. Dari masa ke masa, tokoh-tokoh besar NU dan tokoh nasional banyak dari putra terbaik Malang, walaupun mereka bukan kelahiran Malang, seperti Kiai Nahrawi bin Muhammad Thohir, ketua PBNU tahun 1950, Kiai Mashkur, Menteri Agama, juga pernah menjadi ketua PBNU, Kiai Usman Mansur, Kiai Tolhah Mansur, dan Kiai Ahmad Hasyim Muzadi, ketua PBNU periode 1999 sampai 2010. Kiai Muhammad Tolhah Hasan pernah menjadi Menteri Agama di era Gus Dur, dan Kiai Haji Mas Duki Mahfud pernah menjadi Rais Syuriah PBNU Jawa Timur dan juga pernah menjadi Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Marzuki Mustamar yang sudah dikenal punya ilmu yang sangat luas, punya makom spiritual yang tinggi, dan pengalaman organisasi yang mumpuni karena pernah di PCNU dan kemudian menjadi ketua PBNU Jawa Timur. Beliau juga seorang akademisi, mengajar di Universitas Islam Negeri Malang. Beliau sangat gigih membela umat dan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari gerakan radikalisme, Wahabi, terorisme, dan sebagainya. Kiai Marzuki Mustamar sangat teguh menjaga NKRI. Naskah tulisan ini ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Abdul Azim Irsyad dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih, semoga memberi manfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.